Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Gita Aryadi menjelaskan perihal agenda pemeriksaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Gita yang dipanggil KPK sebagai saksi kasus korupsi dengan tersangka mantan Wali Kota Bima, Haji Muhammad Lutfi. Mantan Sekda NTB itu menjelaskan pemanggilannya itu dalam kapasitasnya yang pernah menjabat Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP NTB. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Silakan rekan Robi. Ya, terima kasih Mei dan juga Tribuners. Pada Senin kemarin, tepatnya tanggal 20 November 2023, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat memenuhi surat panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Surat yang dilayangkan pada tanggal 16 November lalu diberikan kepada Haji Lalu Gita Aryadi yang saat ini menjabat sebagai penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat sejak beberapa bulan lalu. Surat yang dilayangkan itu merupakan surat panggilan sebagai saksi atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Wali Kota Bima, Haji Muhammad Lutfi. Pemeriksaan terhadap Lalu Gita sejatinya akan dilakukan pada Senin tanggal 20 November, namun Lalu Gita meminta untuk penangguhan pemeriksaan tersebut hingga dipindahkan harinya ke hari Selasa, tepatnya hari ini tanggal 21 November. Alasan kuat Lalu Gita untuk penangguhan pemeriksaan tersebut adalah karena pada hari yang bersamaan di tanggal 20 tersebut tengah berlangsung sidang pembahasan KUA PPAS terhadap APBD Provinsi NTB 2024. Lalu Gita mengaku bahwa dirinya memang tidak gentar untuk menghadapi proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, karena beberapa waktu lalu juga Lalu Gita pernah menjadi saksi terhadap kasus dugaan korupsi tambang pasir besi yang dilakukan di Lombok Timur. Namun bedanya pada saat pemeriksaan saksi sebagai saksi kasus pasir besi, lalu kita diperiksa di Kejaksaan Tinggi NTB, dan untuk kasus yang menyeret nama Wali Kota Bima saat ini dia akan dilakukan pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga usai rapat pembahasan penandatanganan KUA PPAS kemarin, lalu kita langsung berangkat menuju Jakarta. Saat dikonfirmasi Tribun Lombok kemarin usai proses persidangan pembahasan KUA PPAS tersebut, lalu kita mengaku bahwa dokumen-dokumen yang sudah diminta atau yang diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sudah disiapkannya, sehingga saat ini lalu kita sudah siap untuk menjawab segala bentuk pertanyaan yang dilayangkan kepadanya. Lalu kita mengaku bahwa pemeriksaan tersebut tidak ada kaitannya dengan kapasitasnya sebagai penjabat gubernur maupun sekretaris daerah beberapa waktu lalu. Namun pemeriksaan tersebut adalah kaitannya saat dirinya sebagai Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lalu kita juga mengaku bahwa ini sudah menjadi resikonya sebagai birokrat di NTB, bahwa setiap keputusan yang sudah diambilnya sudah ada resiko yang harus ditanggungnya. Nah, hingga demikian media juga terima laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Robi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penjabat Gubernur NTB. Berikut tayangannya untuk Anda. Betul, saya menerima panggilan sebagai saksi dari KPK. Tentu dalam kapasitas sebagai warga negara yang baik, saya mengikuti. Dan berkait dengan saksi ini kan saya sudah punya pengalaman juga sebagai saksi pasir besi, dan itu dalam kapasitas saya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, kan? Ya, kita memberikan penjelasan dan lain sebagainya. Jadi insya Allah saya hadir. Dan ada yang banyak teman, kok PJ rajin dipanggil KPK. Ya betul, minggu kemarin tanggal 6 November 2023 saya dipanggil KPK, bahkan diundang sebagai narasumber pengelolaan persampahan.
Nah, ini resiko 3 in 1. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.